Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bangga sekali dengan Yesus. Saya bangga punya Yesus. Saya tidak akan pernah bosan menyaksikan kebaikan Tuhan dan menceritakan kemurahan Tuhan melalui podcast ini. Saya percaya ketika kita mendengar kabar baik ini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena Yesus. Di luar Yesus, kita is nothing. Yesus berkata, "Akulah pokok, kamulah ranting-rantingnya. Jika kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Jujur, tanpa Yesus memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita masih ada sampai sekarang, segala sesuatunya dicukupkan, bahkan Tuhan bawa ke level yang lebih tinggi, ini semua karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kita is nothing. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Dan harus kita akui, kalau bukan Tuhan Yesus, kita is nothing. Tetapi bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Yesus akan menjadi hikmat buat kita. Itu sebabnya ada dua jenis hikmat. Yang pertama, hikmat yang berasal dari dunia, dan yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari dunia sedikit pun tidak pernah menyinggung tentang Yesus. Tidak ada salahnya kita mempelajari hikmat yang berasal dari dunia ini, tetapi akan menjadi masalah apabila kita menjadikan hikmat dari dunia ini menjadi pegangan, menjadi dasar di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, Alkitab mengatakan, justru apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua disediakan buat orang-orang yang mengasihi Yesus. Amin. Hikmat yang berasal dari dunia mengatakan, jika kamu lakukan apa yang baik, maka kamu akan menerima yang baik. Jika kamu melakukan hal yang buruk, maka kamu akan menerima hal yang buruk. Tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan berkata, sekalipun kita tidak layak untuk menerima yang baik, tetapi yang kita terima kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima ini sebagai kasih karunia dalam hidup kita. Memang ada harganya, tetapi harganya sudah lunas dibayar sama Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini bagian kita hanya menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Yohanes 9 ayat 1-3 diceritakan di kisah ini, ada dua orang buta sejak lahir. Kemudian murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini yang berbuat dosa atau orang tuanya yang berbuat dosa sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus berkata, bukan dosa orang ini dan juga bukan dosa orang tuanya, tetapi dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Amin. Kalau kita sakit, kalau kita bangkrut, kalau kita sedang mengalami kegagalan, kekurangan, bahkan masalah yang lainnya, maka hikmat yang berasal dari dunia mengatakan, kita pasti ada yang salah ini, kita pasti ada dosa ini. Beresin dulu, selesaikan dulu, baru masalah kita selesai. Mungkin hampir semua orang, banyak orang berkata, kalau sesuatu yang buruk terjadi sama kita, maka yang pertama kali ditanya sama kita, apakah kamu ada dosa? Dosa apa yang sedang kamu perbuat? Kamu berbuat dosa apa? Orang tua kamu melakukan kesalahan apa? Dosa apa yang dilakukan orang tuamu? Saya percaya Yesus sudah tidak tertarik sama dosa kita. Dosa kita sudah diselesaikan sama Yesus di atas kayu salib. Yesus hanya tertarik kepada kita untuk menyembuhkan kita ketika kita sakit, memulihkan kita ketika kita gagal dan jatuh, menolong kita. Yesus tertarik untuk memberkati kita. Yesus tertarik untuk melimpahkan anugerah dan belas kasihannya kepada kita. Inilah Yesus kita. Jadikan Yesus yang utama di dalam hidup kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Kita sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita, bahkan apa yang tidak dapat kita pikirkan dan tidak timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan buat kita. Mari menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.